Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Muriani dengan NPM 205401446 kelas B1 karyawan. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial uji statistik non-parametrik uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney test adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas atau independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh kasus yaitu hasil check up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Tujuan dari uji statistik non-parametrik uji Mann-Whitney yaitu apakah terdapat perbedaan secara signifikan kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Di sini saya sudah membuat tabel, itu ada berjumlah 25, di mana ada 2 variabel, yaitu variabel kadar gula dan kelompok. Saya membuatnya ini di Microsoft Excel. Baiklah, pertama-tama setelah program SPSS telah dibuka, kemudian kita klik variabel view. Pada kolom name kita tulis kadar gula. Kadar gula pada kolom name itu tidak boleh menggunakan spasi, melainkan menggunakan kata penghubung yaitu underscore. Kita tulis kadar gula, type-nya numerik, bit-nya 8, desimalnya 0. Kemudian label kita tulis kadar gula darah. Nah, value non, missing, non, kolom 8, alike, right, measure, scale, roll, input. Kemudian yang kedua variabel kelompok. Kelompok type-nya numerik, bit-nya 8, desimalnya 0. Kemudian, karena kita ingin mengetahui, di situ ada 2 ketentuan, ada kelompok yang berpuasa dan tidak puasa, maka kita masukkan ke value. Seperti ini tampilannya. Kita tulis di value yaitu 1 dengan label tidak berpuasa. Kemudian kita add, terus value 2 dengan label berpuasa, kita add. Nah, setelah itu kemudian kita klik OK. Nah, setelah selesai, kemudian kita pindah ke variabel view. Di variabel view kita isi pada variabel gula darah yang mana saya telah menulisnya di Microsoft Excel, yaitu dari nomor 1 sampai 25. Kita copy saja. Oke, di copy. Kemudian kita paste di kadar gula. Ya, seperti ini. Kemudian yang kelompok
kelompok di sini yang tidak berpuasa pada SPSS kita tulis 1, dan berpuasa kita tulis 2. Nah, pada tabel ini yang tidak berpuasa itu ada 13 orang. Jadi kita tulis dengan value-nya 1. Oke. Setelah itu yang berpuasa itu mulai dari nomor 14 sampai 25 kita berpuasa, kita berikan value 2. Setelah selesai, kemudian kita klik analis, kemudian kita pilih non parametric test, kita klik legacy dialog, dan kita pilih to independent sample. Nah, di sini telah terlihat kadar gula darah kita masukkan ke tes variable list. Ya. Terus kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, setelah itu karena ini masih tanda tanya, kemudian kita klik define group, di mana grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2, kemudian continue, dan kemudian pada test type kita centang main weight you. Nah, setelah dicentang, kemudian kita klik OK. Klik OK. Nah, keluar hasilnya yaitu sebelumnya ini masuk pada bagian hipotesis, yang mana terlebih dahulu saya sampaikan dasar pengambilan keputusan yang dijadikan acuan dalam uji Mann-Whitney, yaitu jika nilai signifikan atau asignifikan total lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis atau HA diterima. Namun, jika nilai signifikan atau asignifikan total lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau HA ditolak. Nah, berdasarkan nilai Z, kita lihat nilainya min 3,972, yaitu Z hitung. Nah, itu lebih besar dari Z tabel yang nilainya min 1,96, dan nilai signifikan total 0,000, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan HA ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat perbedaan antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Demikian tutorial dari studi kasus pada uji statistik non parametrik uji Mann-Whitney dari saya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.